Sudah lebih dari 4 dekade, KUHP kita belum mengalami perubahan besar. Tapi, apakah KUHP yang kita pakai sekarang masih relevan dengan kondisi masyarakat dan penegakan hukum saat ini? Melihat KUHP kita saat ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, maka dari itu, marilah kita melakukan pembaharuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Kenapa harus adanya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terbaru? Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terbaru sangat diperlukan karena KUHP yang berlaku saat ini atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat sekarang, dan prinsip-prinsip hukum modern. Kemudian ada juga beberapa alasan mengapa pembaharuan KUHP ini diperlukan, yaitu yang pertama, adanya perkembangan hukum dan masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sudah berusia lebih dari 40 tahun ini sudah tidak lagi responsif terhadap perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum dari masyarakat. Yang kedua, adanya pelaksanaan KUHP baru. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga penting untuk memastikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang berjalan baik karena Kitab Undang-Undang Pidana baru ini mengatur materi pidana secara lebih komprehensif. Yang ketiga, kebutuhan perlindungan HAM. KUHP yang berlaku saat ini dianggap kurang kuat dalam menjamin hak-hak tersangka, terdakwa, dan juga korban. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini harus dapat memberikan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia serta membatasi tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Yang keempat, yaitu tuntutan global. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus beradaptasi dengan tuntutan global, termasuk konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Beberapa prosedur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara saat ini masih dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi tersebut. Yang kelima, ada efisiensi dan sederhana. Proses persidangan harus dapat disederhanakan untuk mempercepat penyelesaian kasus dan mengurangi beban biaya bagi masyarakat. Yang keenam, itu ada pemulihan korban. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini perlu mengevaluasi mekanisme pemulihan korban tindak pidana dan mengidentifikasi model koordinasi yang baik itu seperti apa. Kemudian yang ketujuh ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma hukum pidana dari retributif ke korektif, kemudian ke restoratif dan rehabilitatif, yang mana mengharuskan perubahan mendasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri. Yang kedelapan yaitu ada penguatan lembaga penegak hukum. Rancangan KUHP ini memberikan kerangka kerja yang lebih modern, jelas bagi polisi, jaksa, hakim, advokat dalam menjalankan tugasnya. Yang kesembilan yaitu ada pengawasan dan akuntabilitas. Rancangan KUHP juga memperkuat mekanisme kontrol terhadap aparat penegak hukum, misalnya melalui pembatasan wewenang penahanan dan kewajiban adanya surat perintah serta mekanisme pra-peradilan yang lebih kuat. Jadi untuk mengapa harus adanya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu tadi, ya untuk memperbarui sistem atau proses persidangan hukum pidana, karena melihat ke depan kita sudah mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru yang mana akan diberlakukan pada 2026. Jadi jika apabila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sudah berlaku namun KUHP-nya masih memakai KUHP yang lama, maka itu tidak akan sejalan karena KUHP yang sekarang ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman yang sekarang ini. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini memperkenalkan sejumlah perubahan penting, antara lain memperluas kategori penyidik yang mana tidak hanya dari kalangan Polri saja dan pegawai negeri sipil atau PPNS,
tetapi juga dari lembaga-lembaga tertentu yang ditunjuk oleh undang-undang. Yang mana ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan sistem hukum dengan jenis dan karakteristik kejahatan yang semakin kompleks di era modern ini. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga memperluas struktur dan kewenangan masing-masing penyidik, serta memperkuat mekanisme pengawasan dengan memperkenalkan lembaga baru seperti hakim pemeriksa pendahuluan. Hakim ini bertugas mengawasi legalitas tindakan penyidik sejak awal proses penyidikan, yang mana ini adalah sebuah terobosan yang bertujuan mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang terhadap tersangka atau terdakwa. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini juga secara eksplisit mengatur batas waktu penyidikan, hak tersangka untuk didampingi oleh advokat sejak awal, serta penggunaan teknologi seperti rekaman CCTV dalam ruang pemeriksaan penyidikan untuk meningkatkan transparansi. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini juga mulai mengenalkan konsep restoratif justice, yang mana sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan tujuan memulihkan hubungan sosial. Namun, mekanisme ini mendapat kritik, terutama soal pelaksanaannya yang masih dinilai rancu dan tumpang tindih dengan konsep diversi. Maka pembaharuan melalui rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini ia menjadi sebuah keniscayaan. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini tidak hanya menawarkan struktur penyidikan yang lebih tertata dan akuntabel, tetapi juga lebih berpihak pada prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui pengesahan dan implementasi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diharapkan sistem peradilan pidana Indonesia ini menjadi lebih modern, profesional, dan berkeadilan. Untuk itu, diperlukan percepatan pengesahan, peningkatan kapasitas aparat hukum, sosialisasi kepada masyarakat, dan evaluasi berkala agar penerapan hukum baru ini benar-benar berjalan sesuai harapan. Maka dari itu, adanya KUHP ini yaitu untuk menyeimbangi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang mana akan diberlakukan pada 2026.